الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Falah beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT di lingkungan Blok Kana dan sekitarnya. Yang saya hormati Al-Ustaz Sandi Wijaya SSY MH. Yang saya hormati seluruh jemaah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Pertama dan yang utama, marilah kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cinta ini dalam rangka merayakan hari kemenangan setelah 30 hari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, baginda padang pasir kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat Id
rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri pada hari ini, saya selaku Sekretaris Masjid Nurul Falah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai zakat fitrah, mengenai laporan kas Ramadan dan petugas yang akan melaksanakan tugasnya pada hari ini. Bapak Ibu hadirin para jemaah sekalian, Masjid Nurul Falah telah menerima zakat fitrah pada hari terakhir kemarin di 30 Ramadan sudah kita sebarkan, dan penerimaan zakat fitrah ini panitianya diketuai oleh Bapak Zulkifli Nasution dan dikoordinator oleh Bapak Muhammad Yahya. Adapun laporan yang akan kami sampaikan, yang pertama jumlah muzaki atau wajib zakat fitrah sebanyak 523 jiwa. Jumlah zakat fitrah berupa beras yang terkumpul sebanyak 650 kg. Jumlah zakat fitrah berupa uang yang terkumpul berjumlah 9.187.500 rupiah. Jumlah fidyah yang diterima berjumlah 280.000 rupiah. Dan alhamdulillah zakat fitrah bapak-bapak, ibu-ibu, baik berupa beras maupun berupa uang, telah panitia sampaikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu 300 orang jiwa yang berdomisili di Blok Kana, Blok PPI, dan wilayah Talang Kelapa dan sekitarnya. Sedangkan yang kedua, laporan kedua mengenai laporan kas Amalia Ramadan Masjid Nurul Falah tahun 1446 Hijriah. Penerimaan donatur melalui list grup WA Masjid dan RT berjumlah 6.400.000 rupiah. Sedangkan kota amal sholat tarawih selama 30 malam berjumlah 10.320.000 rupiah. Jumlah penerimaan baik dari list grup dan juga kota amal total berjumlah 16.720.000 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran, yang pertama kultum Ramadan total selama pelaksanaan sholat tarawih berjumlah 2.400.000 rupiah. Pengeluaran tausiah subuh Ramadan total berjumlah 1.500.000 rupiah. Sujud sajadah di bulan suci Ramadan berjumlah 600.000 rupiah. Bisyara imam, muazzin dan bilal berjumlah 2.200.000 rupiah. Bisyara panitia zakat fitrah berjumlah 1.900.000 rupiah. Biaya untuk pelaksanaan selama Ramadan dan zakat fitrah berjumlah 931.000. Sedangkan total pengeluaran selama pelaksanaan bulan suci Ramadan sampai dengan pelaksanaan zakat fitrah berjumlah 9.531.000 rupiah. Kami ulangi lagi, jumlah pengeluaran berjumlah 9.531.000 rupiah total. Saldo kas dana Amalia Ramadan 1446 Hijriah berjumlah 7.189.000 rupiah. Dana 7.189.000 rupiah ini akan dimasukkan ke kas Masjid Nurul Falah. Dan yang ketiga mengenai petugas sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Falah pada hari ini. Imam dan khotib insya Allah kita akan diimami oleh yang terhormat Ustaz Sandi Wijaya SSY MH, dan kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan Masyirul akan dipandu oleh Saudara M. Aryansa. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, saya selaku pribadi dan keluarga
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Masjid Nurul Falah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Ishak MSI, karena Bapak Dr. Randes Haji Sunardi dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, cepat pulih, sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita untuk beribadah di masjid yang kita cinta ini. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Ishak MSI, kami persilakan. Ini Pak. Ya. Terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Yang kami hormati unsur pemerintah di lingkungan Blok Kana dan sekitarnya, dalam hal ini Pak RW, Pak RT dan jajarannya. Yang kami hormati Al-Ustadz Sandi Wijaya MH yang kami hormati. Terima kasih Pak Ustadz telah berkenan hadir di masjid kami ini. Insya Allah Pak Ustadz nanti akan memberikan khutbah sekaligus memimpin kita sholat id berjamaah. Yang kami hormati pemuka masyarakat, pemuka agama, alim ulama. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Falah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah syukur kita masih diberinya berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Bapak Ibu hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah, di sini kami mewakili seluruh pengurus Masjid Nurul Falah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Nurul Falah dan warga Kana, warga Lantana dan sekitarnya yang telah memberikan dukungan moral, kemudian dana, di mana dukungan-dukungan itu kita pergunakan dalam rangka kegiatan bulan Ramadan kita 1 bulan penuh. Alhamdulillah syukur kegiatan bulan Ramadan kita telah berjalan dengan baik, mulai dari hari pertama sampai dengan akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala sumbangsih daripada Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan bulan Ramadan tahun ini akan diberi oleh berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini juga kami mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dalam kegiatan bulan Ramadan ini, mulai dari sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, yang telah membantu pelaksanaan itu sehingga terlaksana dengan baik. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari awal sehingga
pelaksanaan kegiatan kita tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, mudah-mudahan jerih payah dari Bapak Ibu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Di sini juga kami atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir batin seandainya seluruh pengurus, seluruh panitia dalam pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, kegiatan-kegiatan mulai dari kultum, kemudian ada juga tausiah subuh dan segala macamnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun depan, tahun berikutnya kita masih dipertemukan Allah dengan bulan-bulan Ramadan. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pakai yang ini atau yang itu satu? Tidak ya? dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu salam dan riwayat hadis Allah. Oleh itu, banyak insyaallah Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Wallahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu
ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat di hari ini, di bulan yang baik ini, dalam momentum terbaik yang insya Allah dihadiri oleh orang-orang terbaik, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilihlah di antara kita dari sekian hamba-hamba Allah yang masih hidup di dunia ini untuk menggemakan lafaz takbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan dari Allah ta'ala. Dosa demi dosa berpotensi hampir sepanjang hari kita kerjakan. Perintah demi perintahnya berpotensi hampir diabaikan setiap saat. Akan tetapi, lihatlah Sang Khaliq Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan dan mendahulukan segala perintah Allah ta'ala serta meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Ayyuhal ibad, perkumpulan yang mulia ini mengingatkan kita tentang sabda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ijtama'al mu'minuna fi musallahum," apabila sekelompok orang yang beriman telah berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri, yaqulullahu ta'ala lil malaikati, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ya malaikati, ma jazaa'u man wafa amala." Wahai malaikatku, kata Allah, apakah gerangan balasan bagi orang yang telah menyempurnakan amalnya? 1 bulan penuh kita telah mengerjakan suatu kewajiban, yakni berpuasa di bulan Ramadan, serta amalan-amalan sunnah kita laksanakan di bulan tersebut.
Untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, lantas malaikat menjawab, "Ya Rabb, tu'ti ujratah." Balasan orang yang telah mengerjakan hal tersebut adalah Engkau berikan ganjaran dari setiap amal yang mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, "Ushidukum ya malaikati." Saksikanlah kalian wahai para malaikatku. Ayyuhal hadirun, siapakah yang memberikan sebuah kesaksian? Yang membuat kesaksian adalah Rabbul Alamin. Dan siapakah yang menyaksikan? Yaitu para malaikat la ya'sunullah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian Allah mengatakan, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai para malaikatku semua dosa mereka yang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri, yang merayakan Idul Fitri sekarang ini, telah aku berikan keampunan. Ayyuhal ibad, kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah luput dari namanya dosa, tidak pernah terlepas dari sebuah yang namanya kekhilafan, kita sebagai seorang hamba yang senantiasa melakukan sebuah kesalahan, tidak ada yang kita harapkan pada saat ini ayolah ibad, melainkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, tak sedikit orang yang merasakan kesedihan yang sangat amatlah dalam. Sedih yang pertama adalah apakah amal ibadah kita selama 1 bulan penuh tersebut diterima oleh Allah, sehingga ketika amal ibadah kita diterima, maka berlakulah hadis Rasulullah, dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kesedihan yang kedua adalah apakah kita nanti masih bisa merasakan untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang? Karena usia, karena meninggal dunia, ajal tidak memandang usia, akan tetapi semua itu telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Hadirin ayyuhal ibad, kita yang telah diberikan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita sadar kita semua masih belum memaksimalkan ibadah kita di sepanjang bulan Ramadan tadi. Kemudian puasa kita bisa jadi penuh dengan kekurangan, sholat tarawih kita penuh dengan keterbatasan yang dengan jumlah rakaat yang telah kita laksanakan. Bagaimana kita tidak sedih ayolah ibad? Bukankah Ramadan sebaik-baik bekal bagi orang yang mukmin? Maka yang dipanggil oleh Allah untuk ibadah puasa ini adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu orang-orang yang beriman. Bukan secara umum dipanggil orang muslim, akan tetapi ya ayyuhallazina amanu. Untuk itu hadirin sekalian, mempersiapkannya untuk bulan Ramadan adalah kita nikmati. Mudah-mudahan nantinya kita akan menikmati bulan-bulan selanjutnya. Namun kesedihan di atas kesedihan kita bayangkan ayyuhal ibad, kita renungkan dari sebuah pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Ramadan pasti kembali di tahun yang akan datang. Namun diri kita, masihkah kita bisa merasakan indahnya puasa di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang? Adakah kita bisa masih merasakan nikmatnya sholat sunnah tarawih di malam Ramadan di tahun yang akan datang? Adakah kita nantinya masih bisa merasakan nikmatnya kebersamaan dengan keluarga kita ketika menyantap hidangan berbuka puasa ataupun sahur di Ramadan tahun yang akan datang? Ataukah Ramadan ketika datang di tahun yang akan datang, sedangkan diri kita telah terkubur
di bawah tanah sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan pergi meninggalkan kita ya ibad, sebuah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menahan waktu yang ingin berlalu dari kita semua. Pembelajaran dari Allah Ta'ala, setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun popularitasmu, sebanyak apapun hartamu, tidak akan pernah mampu menahan waktu dan musim yang ingin berlalu dari kita. Dari karenanya ayyuhal ibad, kehidupan kita yang sebenarnya tidak lain bagaikan hari-hari yang kita lewati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alaihi, ya bena Adam, innama anta ayyam, fa idza zahaba yawmun zahaba ba'duk. Beliau mengatakan, wahai manusia, kehidupanmu dunia ini tidak jauh beda, melebihi daripada hari-hari yang kalian lalui. Fa idza zahaba yawmun zahaba ba'duk. Apabila engkau telah melalui harimu, maka sungguh kesempatan hidupmu pun sudah hilang di permukaan bumi ini, dan engkau semakin dekat dengan sebuah kematian. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, ayyuhal ibad, ma min yaumin yansakku fajrul yaum. Tidaklah ketika datang suatu hari terbitnya fajar di hari tersebut, illa nada munadin, melainkan terdengar sebuah seruan, ya bena Adam, innama ana khalqun jadid. Wahai manusia, saya adalah ciptaan Allah yang baru. Wa ana ala amalika syahid, dan aku akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kalian lakukan. Kemudian hari yang kita lalui setiap harinya berpesan kepada kita hadirin, fattanim minni fa inni idza maritu la a'uddu abadan ila yaumil qiyamah. Maka kata hari berpesan kepada kita, pergunakanlah aku dengan sebaik-baiknya, karena apabila aku telah berlalu dari kalian, maka aku tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau membaca ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60 dan ke-61 yang berbunyi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yang mana artinya mereka yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, dan di dalam hati mereka terdapat sebuah kegundahan dan kekhawatiran, karena mereka meyakini bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang yang berlomba di dalam kebaikan, dan mereka lah orang yang mendapatkan sebuah kemuliaan, yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam firman Allah tersebut? Mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, sedangkan di dalam hati mereka merasakan sebuah kegundahan ini. Apakah mereka yang yazni wa yashrabul khamra wa yasrik? Apakah mereka yang selama hidup di dunia melakukan suatu perzinahan, atau mereka mabuk-mabukan, atau juga mereka orang yang suka mencuri, orang yang suka korupsi? Apakah itu yang dimaksud dalam ayat tersebut? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, dengarkan ayyuhal ibad, Rasul bersabda, la ya binta Siddiq, bukan itu yang dimaksud oleh Allah, wahai Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakr Siddiq.
Walakin rajul yasumu wa yusalli wa yatasaddaq. Akan tetapi kata Rasulullah, yang dimaksud di dalam firman Allah tersebut, mereka yang telah melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka telah melaksanakan ibadah puasa mereka yang sempurna, melaksanakan sholatnya, mereka yang menunaikan zakatnya, akan tetapi di dalam hati mereka masih merasa kekhawatiran bahwa segala apa yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayuhal ibad, perkumpulan pada saat ini, pada detik ini, mengingatkan kita kepada cerita Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alaihi wa radhiyallahu anhu, ketika beliau melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau menyampaikan di dalam khutbahnya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian telah melaksanakan ibadah puasa di sepanjang bulan suci Ramadan, dan kalian telah melaksanakan ibadah tarawih di sepanjang malam bulan suci Ramadan. Apa yang kalian harapkan pada saat ini? Beliau mengatakan, tidak ada yang kita harapkan melainkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal kita, diterima di sisi Allah ta'ala. Akan tetapi ayyuhal ibad, amal orang yang diterima laha alamat. Terdapat alamat ketika amal kita itu diterima oleh Allah. Terdapat ciri, terdapat tanda, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abi Nadrah rahmatullahi ta'ala. Beliau mengatakan, man shoma Ramadana, siapa orang yang telah selesai melakukan puasa di bulan Ramadan, walam yazdad fihi khaira, akan tetapi kebaikan tidak bertambah di dalam dirinya, ketaatannya tidak bertambah di dalam dirinya, maka tidak menjadikannya semakin takut kepada Allah, tidak menjadikannya semakin istiqomah di jalan Allah. Fadzalika ayatun annallaha lam yataqabbalallahu minhum, maka itu adalah sebuah indikator bahwa amal ibadahnya di sepanjang bulan suci Ramadan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengungkapkan suatu ungkapan yang sudah masyhur di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, laisal id liman labisal jarid, lebaran bukan hanya dimaknai dengan memakai pakaian baru, wa innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid, akan tetapi lebaran adalah bagi orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Laisal id liman tajammal bil malbusi wal makruh, lebaran bukan hanya dimaknai dengan menghias diri dan kendaraan dengan berbagai macam hiasan. Wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub, akan tetapi lebaran yang sebenarnya bagi mereka yang mendapatkan keampunan dari segala dosa. Laisal id liman tajammal bi siyabil faqira, lebaran bukan diartikan dengan berbangga memakai pakaian-pakaian yang mahal, memakai perhiasan-perhiasan yang mahal. Wa innamal id liman tazawwad bil a'mal ila daril akhirah, akan tetapi lebaran adalah bagi mereka yang berbekal dengan amal soleh yang akan mereka bawa nantinya ke negeri akhirah. Laisal id liman akalat tayyibat wa tamatta bisyahawat wal ladzat, lebaran bukan hanya sekedar memakan makanan yang enak, memakan makanan yang lezat, atau memperturutkan syahwat dengan yang lezat. Wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub wa buddilat sayyi'atuhum hasanat, akan tetapi hadirin, lebaran adalah yang sebenarnya bagi mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita dirubah menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah hakikat lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, salah satu di dalam berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan ini, salah satu cara terbaik menyikapi berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan ini, yaitu adalah mempunyai tekad di dalam diri kita untuk melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berada di bulan Syawal ini, 1 Syawal ini adalah yakni melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia iringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia mendapatkan nilai pahala kana kasyamid dahr, seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Dari karenanya ayyuhal ibad, mari kita sama-sama pada saat ini membenahi diri kita. Kita istiqomahkan untuk melakukan apa yang pernah kita lakukan, rutinitas kita di panjang bulan suci Ramadan. Tadi takmir mengatakan banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di dalam masjid ini. Maka dari itu ayyuhal ibad, untuk itu ketika kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan kita tambah, maka setelah Ramadan mesti kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kenapa demikian? Karena dikatakan kun abdan rabbaniyan wala takun abdan rabbaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang sejati, bukan menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan, mereka yang hanya mengenal salat sunnah di bulan Ramadan, mereka yang hanya mengenal sedekah di bulan Ramadan, mereka yang hanya mengenal Al-Quran, bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, mereka yang hanya mengenal kebaikan sepanjang bulan suci Ramadan. Tetapi hamba Allah yang sejati, mereka yang mengamalkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian menjemput kalian. Karena kewajiban kita sebagai seorang hamba ayyuhal ibad tidak akan pernah selesai dengan pergantian musim ataupun bulan. Akan tetapi tugas kita di dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selesai ketika maut datang menjemput kita. Jika kita tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Nurul Falah rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita kembali. Idul Fitri adalah sejatinya bukan orang yang hanya memakai pakaian baru. Idul Fitri sejatinya bukanlah orang yang memakan makanan yang enak dan lezat. Idul Fitri bukanlah orang yang mempercantik dan menghias rumah dan pakaian-pakaiannya. Dan Idul Fitri juga bukan orang yang memiliki barang-barang yang baru. Akan tetapi Idul Fitri adalah orang yang merayakan ketika ia melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan, serta ia mengerjakan segala amalan-amalan yang telah diperintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah. Kemudian dia meyakini bahwa amalan tersebut insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Untuk itu kita berbahagia bertemu di 1 Syawal ini untuk merayakan keampunan dari Allah. Untuk itu mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan apa yang telah kita hajatkan selama ini dikabulkan olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Allahu ya Rahman, dengan segala kemuliaan-Mu, dengan kalimat takbir yang kami kumandangkan, kami mohon kepadamu, jika di antara kami ada satupun hamba-Mu yang membawa lumuran dosa ya Rabb, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang datang dengan membawa segala kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yasarta. Duhai Allah, jika ada satupun jamaah yang datang ke masjid ini dalam keadaan membawa kesulitan di dalam hidupnya, sulit dalam rumah tangganya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam kehidupan sosialnya, maka mohon ya Rabb, dengan keikhlasan kalimat takbirnya, angkat dan mudahkan segala kesulitan hidupnya ya Rabb. Wala maridun illa syafaita ya Syafi. Jika ada di antara kami, keluarga kami, sanak famili kami, kerabat kami yang tengah Kau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon ya Rabb, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah hidayah kepada keluarga kami, ayah kami ya Allah. Jika ayah kami masih bermaksiat, belum rajin beribadah, berikanlah hidayah kepadanya dan ampuni dosa para ayah yang hadir pada saat ini ya Rabb. Jika memang ada hukuman, jika memang ada dosa terjadi di rumah tangga kami karena dosa para ayah, mohon ampuni dosa para ayah ya Allah, serta angkatlah segala kesulitan kami. Allahumma ya Rabb, jika ada hadir para ibu saat ini dan pernah menyumbang dosa di keluarganya, maka ampuni dosa para ibu ya Arhamar Rahimin. Bimbing mereka untuk mengikuti jejak para wanita mulia dan soleha seperti Sayyidatuna Siti Hajar, Maryam, Khadijah dan Aisyah. Ya Allah, di sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh dan soleha untuk ayah bunda kami. Jadikanlah kami anak yang dapat membanggakan mereka. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka ya Allah. Jika ayah bunda kami telah tiada,
maka izinkanlah kami untuk memintakan ampun kepadamu untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Betapa rindunya kami seorang anak untuk berjabat tangan dengan kedua orang tuanya. Maafkan kami telah durhaka dengan orang tua kami ya Rabb. Berapa banyak kekecewaan yang mereka rasakan di saat lebaran ini, rasanya tak sempurna tanpa kehadiran mereka ya Rabb. Sesukses apapun kami, setinggi apapun jabatan kami, sekaya apapun kami bukanlah siapa-siapa tanpa kucuran keringat dari mereka. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada mereka di alam kuburnya. Ibu yang telah mengandung kami, merawat kami, dan ayah yang memberikan nafkah kepada kami, sekarang mereka sudah tiada ya Rabb. Untuk itu kami memohon kepada Engkau ya Rabb, seandainya mereka saat ini disiksa, maka angkat siksaan mereka ya Allah. Seandainya mereka pada saat ini mendapatkan sebuah nikmat, maka tambahkanlah nikmat di atas nikmat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan keampunan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat nantinya kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Dan karuniakanlah kepada kami ya Allah anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma lil awlad, jika ada hadir para anak pada saat ini ya Allah, dan pernah banyak berbuat dosa kepada orang tuanya, membohongi orang tuanya, melawan orang tuanya, berkhianat pada kedua orang tuanya, bahkan mencaci, memaki, mencela orang tuanya, padahal orang tuanya yang melahirkan, orang tuanya yang menyiapkan nasi untuknya, orang tuanya yang memeras piluh keringat untuknya, maka mohon ya Allah ampunkan dosa untuknya ya Allah. Ya Allah, jika waktu kami untuk kembali kepadamu telah dekat, jika memang takdir kami harus kembali kepadamu, maka kami hanya memiliki satu permohonan kepadamu ya Allah. Jadikanlah wafat kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Jika sakaratul maut kami tiba, kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon terima dan kabulkan doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum ya Rasul.
salam alaika Berasa.